Oke, saya akan menjelaskan terkait tugas akhir TIK terkait Microsoft Excel. Ini petunjuknya pertama dilaksanakan di laboratorium, kemudian materinya Excel, meliputi merger, border, alignment, waptek, coloring, fungsi perhitungan, fungsi logika, dan lain sebagainya. Nah, ini saya buatkan tutorial dulu terkait teknis pengerjaan dari tugas akhirnya, yaitu membuat daftar gaji karyawan PT Kembang Suri dengan baik, dan ketentuannya seperti ini. Yang pertama, mengisi atau menginput, ngetik nama karyawan, tahun masuk, gaji pokok, dan status sesuai contoh. Keterangannya sesuai contoh. Nah, contohnya mana? Contohnya ini. Jadi nama, tahun masuk, gaji pokok, kode, status ini sesuai dengan ini, tidak boleh beda. Kemudian yang kedua, menentukan lama kerja. Ini menggunakan rumus ya. Rumusnya sangat mudah, yaitu lama kerja. Ini maksudnya lama kerja. Lama kerja adalah tahun masuk dikurangi tahun sekarang. Nah, ini tahun masuknya kan bisa dilihat dari sini. Dikurangi tahun sekarangnya di atas ini. Jadi, yang benar adalah tahun sekarang dikurangi tahun masuk. Tahun sekarangnya berapa? 2022 dikurangi tahun masuknya ini. Selanjutnya yang ketiga, menentukan tunjangan keluarga dengan rumus IF. Nah, ini menggunakan tunjangan keluarga. Ini kan lama kerja sudah ketemu. Tunjangan keluarga ini menggunakan rumus IF. Ketentuannya ini. Nanti akan saya praktekkan di kolom Excel. Jadi yang pertama, jika jika status MM ini menikah, maka tunjangannya adalah 15% dari gaji pokok. Dan jika statusnya B belum menikah, maka tunjangannya 5% dari gaji pokok. Kemudian untuk menentukan tunjangan pengabdian, ini dengan rumus IF juga lama kerja. Jadi tunjangan pengabdian adalah tunjangan pengabdian sama dengan tunjangan pengabdian sama dengan jika lama kerjanya kurang dari 2 tahun, artinya 1 tahun, maka tunjangannya 0% dari gaji pokok. Jika lamanya 2-3 tahun, maka tunjangannya 5% dari gaji pokok. Jika lama kerjanya 4-5 tahun, tunjangannya 10% dari gaji pokok. Jika lamanya lebih dari 5 tahun, maka tunjangannya 15% dari gaji pokok. Kemudian menentukan total gajinya mudah, yaitu dengan cara gaji pokok ditambah dengan tunjangan keluarga ditambah dengan tunjangan pengabdian. Kemudian untuk menentukan jumlah gaji tertinggi, gaji terendah, dan gaji rata-rata, ini menggunakan fungsi perhitungan, yaitu sum, max, min, average. Nanti kalau sudah selesai, silahkan di save dengan nama file, nyimpannya di dokumen aja, tam, dengan nama tam tugas akhir madrasah underscore. Ini kelas kalian masing-masing ya. Ini saya contohkan kelas A, namanya Abdullah ibnu Malik. Tapi kalau nanti kelasnya 9B ya underscore 9B underscore namanya siapa. Nama ini harus nama lengkap.
Kalau nama lengkapnya terlalu panjang maka harus ada penyingkatan, itu inisialnya diikutkan. Jadi umpamanya namanya Muhammad Hanif Prasetyo Nugroho, maka bisa disingkat menjadi M Hanif PS gitu. Jadi penyingkatan harus ada huruf yang mewakili dari penyingkatan. Abdullah ibnu Malik ini bisa disingkat menjadi A ibnu Malik atau Abdullah ibnu M gitu. Oke, kita langsung praktekkan saja ini caranya bagaimana. Silahkan dibuka Microsoft Excel, kemudian diketik. Nah, perhatikan ini saya sudah mengetik ini ya. Jadi cara ngetiknya seperti kemarin, diketik di awal di sel paling depan. Ini untuk judul, ini diketik di sini. Kemudian ini diketik sini. Nah, ini bagaimana kok nggak kelihatan? Ini seperti biasa kalau memang ketersediaan dari Excel itu tampilannya untuk sebelum diedit akan seperti ini. Tapi ketika sudah kita edit, kita lebarkan, maka akan terlihat ya kan. Nanti bisa dilebarkan dulu seperti ini bisa dilebarkan lagi seperti ini, lebarkan lagi seperti ini, dan seterusnya ya. Jadi nulisnya di depan, jadi jangan sampai ada kolom yang kosong di sini. Kemudian yang pertama kita edit dulu judulnya. Seperti biasa kita pakai merger center karena gambarnya di tengah ya. Nah, seperti ini kita pilih merger and center, kita blok dari awal sampai kolom terakhir, yaitu di total gaji. Kita pilih merger and center. Oh ya, kalau di tempat yang lain bisa cari di bawah sini, merger and center. Kemudian kita kecilkan aja nomornya biar lihat bagus. Nah, ini kita nata dulu sebelum ngisi, kita nata dulu. Kita lebarkan dulu. Oh ya, ini kita buat naik turun aja 2 garis, maka kita lebarkan yang ini, kita blok ini, kita pilih wrap text. Nah, maka akan menjadi 2 garis. Ini kita kecilkan. Nama kerja ini nggak perlu butuh banyak tempat. Yang keluarga kita kecilkan, data gaji. Kemudian kita buat rata tengah ya ini, karena atas nih, ini atas ke bawahnya udah tengah, ini kanan kirinya juga garis tengah. Kita tebalkan. Ini kemudian kita border, di blok dulu sampai ke gaji rata-rata yang paling bawah ini. Kita pilih border, all border. Ini. Oh ya, yang bawah ini masih tidak terlihat bagus karena ini tulisannya nanti di sini, maka kita blok dulu sampai sini. Kita merger center ya, sama dengan yang judul tadi, merger center atau merger across juga bisa. Kalau merger center ini nanti akan kemudian diratakan pinggir, merger center. Kemudian kita blok, kita buat rata pinggir. Nah, ini seperti ini. Ini rata pinggir, kanan kirinya berada di kiri. Kalau ini atas bawah. Kemudian setelah itu kita perintahnya kita cek dulu. Oh ya, kita kuningkan warnanya, di box sama dikuningkan. Ini kita box, di blok dulu, ditebalkan atau kemudian kita menguningkan yang bagian atas ini. Caranya ya seperti biasa, gambar cat bawah ini kita pilih yang kuning.
Kemudian yang bawah ini perintahnya warna hijau ya. Ini warna hijau, caranya juga sama, kita blok dulu, kita pilih warna hijau. Ya, sudah seperti itu. Kemudian kita mengisi, bagaimana cara mengisinya. Tadi ada perintahnya, ada ketentuannya seperti ini. Kita cek dulu ketentuan yang pertama ini, bahwa mengisi nama karyawan, tahun masuk, gaji pokok, dan status. Seperti contoh, nama karyawan sudah kita isi, kemudian tahun masuk kita isi, kemudian gaji pokok. Oh ya teman-teman, anak-anak, gaji pokok ini ngetiknya di sini tidak boleh memakai titik ya. Ini ditulis biasa saja. Nah, titik-titik ini adalah pengaturannya. Ini pengaturan 6. Kita pilih pengaturan di sini, number, terus pilihannya adalah number seperti ini. Pilih yang number. Kalau general maka tidak terlihat, maka kalau number setiap titiknya akan, kita pilih number. Jadi ngetiknya tetap, contohnya ini 3 juta ya 3000000. Nah kalau nanti 3 dikasih titik, 3.000, titik ini akan berubah menjadi koma ya. Nanti kalau diketikkan maka tidak muncul hasilnya itu ya. Jadi kalau masih gandeng, contohnya seperti ini, awalnya kan seperti ini, ngetiknya harus seperti ini, hanya angka saja. Maka diblok dulu, kemudian pilih number. Di sini bisa atau klik kanan, pilih yang format cell ya, format cell number, pilih yang number. Use 1000 separator. Nah, ini seperti ini. Itu sudah selesai. Kemudian yang lain biasa. Kemudian lama kerja itu diperoleh dari tahun masuk, tahun sekarang dikurangi tahun masuk. Berarti yang pertama sama dengan tahun sekarang berapa? 2022 dikurangi tahun masuk, di ini selnya diklik. Nah berarti kurangi 7. Kalau sudah di enter, maka 4 tahun lama kerja. Kalau sudah seperti biasa di file handle, diklik dulu, arahkan ke kanan bawah sampai plusnya warna hitam kecil, kita tarik ke bawah. Nah ini. Kemudian kita mencari tunjangan keluarga. Tunjangan keluarga ini diperoleh dari mana? Tunjangan keluarga adalah ini. Tunjangan keluarga adalah dengan menggunakan rumus IF. Tunjangan keluarga sama dengan jika statusnya M maka 15% dari gaji pokok. Nah, status. Jadi kita mulai, caranya bagaimana, seperti ini. Kita ke sini, kita kecilkan biar terlihat. Status tunjangan keluarga sama dengan jika status, jika berarti pakai if. Jika status itu kodenya di mana? Di F7. Jika status sama dengan M, statusnya M, pakai petik double ya, maka titik koma atau koma. Kalau komputer yang sekarang itu kebanyakan titik koma, tapi kalau nggak bisa pakai titik koma, bisa pakai koma, berarti komputer versi yang maka hasilnya adalah 15%. Ketik aja 15% kali dari, itu artinya kali ya, dari gaji pokok, kali tandanya bintang, gaji pokok E7. Ini ketentuan pertama sudah selesai. Kemudian jika IF lagi kan, jika statusnya B maka 15% dari pokok. Maka jika if boleh kecil boleh besar, status ini sama dengan
B besar, maka dikali 2 berapa persen? 5% dari itu kali gaji pokok. Kalau sudah, tutup sesuai jumlah bukannya. Nah, ini kita tarik ke bawah. Nah, ini kalau masih angkanya itu, ini kita klik kanan, kita pilih format cell, kita pilih number, kita gunakan separuh 1000, kita oke, maka 450. Kemudian tunjangan pengabdian ini agak lumayan panjang ini, karena kita lihat tunjangan pengabdian itu rumusnya if tetap jika lama kerja kurang dari 2 tahun maka 0%. Jika lama kerja 2-3 tahun maka 5% dari gaji pokok. Jika lama 4-5 tahun maka 10%, dan jika gaji pokok adalah dan jika lebih dari 5 tahun maka 15%. Bagaimana ini caranya? Berarti sama dengan IF melihatnya kan dari sini, lama kerja. Yang pertama apa? Ketentuan yang pertama adalah jika kurang dari 2 tahun. Jika lama kerja kurang dari tahun, berarti jika lama kerja kurang dari tandanya 2, kurang dari 2, maka berapa? Maka 0 dan 0% dari gaji pokok. Nah, jika lagi IF enggak kurung D7 jika 2-4, 2 itu berarti lebih dari 2, lebih dari 1 kan 2, lebih dari 1, maka ini kita coba dulu ya rumusnya. Lebih dari 1, ini kurang dari 1 ya, lebih dari 1 maka berapa persen? Soalnya kalau sampai dengan itu tidak bisa ditulis di rumus, tapi dengan menggunakan logika kita. Lebih dari 1, 2 dan 3 ini 5%. IF lagi jika D7 berarti 23, lebih dari 3 berarti 45 lebih dari 3, maka 10% kali gaji pokok. IF lagi dengan enggak kurung ini lebih dari 5, maka 15%. Sudah selesai, kita tutup coba. Nah, ini jadi ini bisa kita lihat bahwa ini artinya gini ya,
Saya cek kembali ya, jelaskan kembali. Jadi yang pertama, ketentuan yang pertama kan ini D7 kurang dari 2, berarti kan seperti ketentuan pertama, jika kurang dari 2 artinya 1 atau 0, maka 0% dari gaji pokok, berarti belum ada pengabdian. Kemudian ketika lebih dari 1 sampai ada ketentuan lagi, berarti kan lebih dari 1 2 3 4. Tapi kalau lebih dari 3 sudah ada ketentuan baru, berarti yang masuk ini adalah lebih dari 1, ini adalah 2 dan 3, maka ini dan ini sama ketentuannya seperti ini ya. Oh ya, untuk supaya terlihat ini, maka kita pilih number dan use cell separator. Nah, ini total gaji ini total gaji ini bagaimana? Sama dengan total gaji dicari dengan gaji pokok ditambah tunjangan keluarga ditambah tunjangan pengabdian. Kita tarik ke bawah ini. Kemudian untuk jumlah gaji kemudian sum, nah biasa gitu kita tarik, kita kurung enter dengan gaji tertinggi max, ini gaji terendah sama dengan min, kemudian rata-rata gaji berlaku. Nah seperti ini ya, hasilnya ini. Kalau sudah nanti silahkan di save, kemudian TAM tugas pakai huruf Z underscore 9 underscore seperti ini contohnya. Udah ini nyimpennya udah di dokumen di save. Oke, seperti itu ya, kita cek ya, ketika ini masa kerjanya lebih dari 5 tahun, umpamanya 6 tahun gitu ya, maka pasti nanti tunjangan pengabdiannya naik. Lebih dari maaf, ini umpamanya 2015 kebanyakan dan pengabdiannya harus ini. Nah ini tunjangan pengabdiannya tidak naik, berarti kita cek rumusnya. Berarti ini dari ini dulu, harusnya dari atas dulu.
Ini ya sudah ketemu ya. Jadi mohon maaf tadi yang pertama tadi ketika kita cek ternyata salah penempatan rumus ya, silakan dipahami lagi bahwa untuk rumus yang sampai dengan itu memang tidak ada ketentuannya. Nah di sini kita cek kalau yang sama dengan ini sudah pasti benar ya. Kalau yang pakai lebih dari ini memang harus seperti ini. Ketika berubah simbol ini kan mulai dari yang kurang dari atau lebih dari, maka yang paling atas itu yang ditulis di depan. Yang pertama kan lebih dari 5 tahun, ini yang paling atas. Kemudian yang ini adalah lebih dari 3 tahun, ini bawahnya, dan ini lebih dari 1, maka nulisnya dari yang logika yang lebih dari atas dulu. Berarti di sini ngetiknya lebih mudahnya seperti ini. Jika lamanya lebih dari gini, jika lama lebih dari ini, maka misalnya jika lama ini tapi dalam soal itu akan sangat aneh jika kita nulisnya seperti ini, dari yang tinggi dulu. Tapi yang benar itu kalau nanti menyelesaikan rumusnya berarti dari yang tertinggi dulu, dari yang lebih dari 5 kemudian ini 2 kali lebih dari 5, kemudian kemudian lebih 4 sampai 5, kemudian 2 sampai 3. Jadi yang sehadap itu harus berurutan ya. Oke, itu dulu ya. Sudah sekian dulu. Silakan nanti dipahami. Kalau belum bisa ditanyakan ya. Oh ya, ini kenapa 0%, 0 nama kerjanya 0 kan karena masih baru masuk tahun ini, belum genap 1 tahun, jadi kita anggap 0 ya. Ini kenapa tunjangan pengabdiannya 0 karena memang ini kan kurang dari masa lama kerjanya kurang dari 2 tahun, masih 1 tahun. Kalau udah 2 tahun ini ada angkanya. Oke, sekian, silakan dipelajari di rumah. Bye bye.